Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa, ketemu lagi dengan saya dalam edisi belajar online. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pembelajaran kita, yaitu Al-Arabiyah Thalibah Al-Jami'ah Juz 1. Nantinya saya akan memberikan beberapa materi yang perlu Anda ikuti, dan di situ nanti ada tugas. Langsung saja kita mulai ya. Materi kita terkait dengan qawaidnya. Baiklah, untuk yang pertama kali kita akan pelajari yaitu terkait dengan qawaid di juz 1 ini, yaitu terkait dengan bab pertama, yaitu adalah anwa'ul kalimah. Ya, adik-adik, anwa'ul kalimat fi al-lughah al-arabiyah. Anwa'ul kalimat. Apa sih anwa'ul kalimat itu? Yaitu macam-macam kalimat, macam-macam kata kalimat dalam bahasa Indonesianya, yaitu adalah kata. Kalau kalimat dalam bahasa Arabnya itu jumlah, ya, jumlah kalimatun sama dengan kata. Jumlatun ini sama dengan kalimat. Oke, langsung saja kan kita mulai. Yang pertama yaitu adalah kalimat. Itu ada 3 macam kalimatun, ini ada 3, terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah isim, kemudian fi'il, kemudian huruf. Apa itu isim? Isim itu adalah, kalau istilah lebih condongnya atau lebih tepatnya dalam bahasa Indonesianya bisa dimaknai dengan kata benda atau sifat atau yang lain selain kata kerja. Kalau fi'il itu adalah kata kerja, ya. Pokoknya ini yang paling penting, yaitu adalah fi'il itu kata kerja. Selain kata kerja itu masuknya ke isim. Sedangkan huruf ini adalah kata sambung. Nah, jadi urut-urutannya fi'il dulu, terus huruf, terus isim. Ya. Fi'il kata kerja, huruf kata sambung, isim kata selain kata kerja dan kata sambung, itu semuanya adalah isim. Oke, kita lanjutkan. Yaitu isim itu, kalau di sini al-ismu wa kalimatun dalat alal insan au hayawan au jamad. Al-misal aliyun muhandisun toirun asadun. Ya, isim itu yaitu kata benda tadi. Al-ismu, isim itu kalau di sini itu contohnya seperti aliyun. Aliyun ini nama orang, atau muhandisun.
muhandisun. Ini pekerjaan, insinyur ya, pekerjaannya. Atau asadun. Asadun ini adalah nama dari singa, atau arti dari singa. Contohnya lagi adalah baitun, rumah. Terus kata benda seperti kursiun, kursi, atau asad, atau kolamun. Kolamun artinya pulpen. Oke, kita lanjutkan, yaitu isim tersebut al-ismu, yakni al-ismu lahu alamatun minha, yaitu isim ini ada beberapa ciri khasnya, ciri-ciri khas dari isim. Yang pertama adalah tanwin, tanwinun. Isim ini harus ciri-cirinya itu adalah tanwin. Tidak harus ya, ciri-cirinya adalah tanwin. Contohnya adalah madrasatun, madrasatun. Nah, ini kan tanwin. Madrasatun, tanwin. Contoh lagi, ini baitun ini ya. Contoh, ada lagi babun. Babun, ini ada tanwinnya. Itu isim. Kemudian ciri-ciri isim itu adalah dimasuki oleh al, bisa dimasuki oleh al, alif dan lam. Contohnya madrasatun itu bisa dimasuki al menjadi al madrasatu. Kalau tanpa al itu harus ditanwin. Nah, kalau ada alnya di depan, alnya ini di depan, itu tidak boleh ditanwin, tanwinnya dihilangkan menjadi dhammah saja, atau fathah saja, atau kasroh saja. Contohnya al-madrasatu, al-babu. Atau dalam kitab ini dituliskan al-kitabu, ya, al-kitabu, al-kitabu. Kalau ada alnya, yang belakang tidak boleh ditanwin. Yang ketiga, ini 1, 2, 3. Ini adalah bisa dimasuki huruf jar. Nah, di situ al-jarru bisa dimasuki huruf jar. Contohnya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Nah, ini bisa dimasuki oleh huruf jar. Ini harusnya adalah al-ismu, ismullahi. Awal katanya adalah ismullahi. Dimasuki dengan huruf jar ba, ya, ba, menjadi bismillahi. Nah, ini alifnya kemana? Ya, nanti kita pelajari dalam qawaidul imla. Kenapa alifnya ini dibuang menjadi bismillahi. Nah, contoh lagi, fil baiti. Contohnya ya, fil baiti. Fil baiti. Ini bisa dimasuki huruf jar. Al-isim itu
adalah ciri khasnya adalah bisa dimasuki huruf jar. Apa itu huruf jar? Adalah huruf yang bisa membuat kalimat itu menjadi jar, atau gampangnya itu adalah ini kasroh. Contoh lagi, ilal madrasati, ilal madrasati. Nah, ini ya bisa dimasuki huruf jar. Sampai sini paham ya? Kita lanjutkan pada fi'il. Oke, sekarang kita lanjutkan pada fi'il. Al-fi'lu yang kedua ini ya. Al-fi'lu. Nah, al-fi'lu huwa kalimatun dalat ala khudusi amali bisamani. Maksudnya bagaimana? Bisamani itu yaitu adalah fi'il itu adalah kata kerja atau kata yang menunjukkan waktunya. Itu maksudnya waktu ya, penunjukan waktu. Itu penunjukan waktu. Jadi yang dinamakan kata kerja itu pasti ada waktunya, entah itu pekerjaan itu dilakukan pada hari ini atau sekarang, dilakukan besok atau lusa atau tahun depan atau tahun depannya lagi, atau dilakukan itu sudah lampau atau sudah terdahulu. Nah, fi'il itu terbagi menjadi, kalau di dalam buku ini ada 3. Wahwa yang qasmu ila salah sati aksamin, yaitu madi, terus mudhari', kemudian amr. Fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amr. Apa itu fi'il madi? Fi'il madi huwa kullu fi'lin yadullu ala husulin amalin fi zamanil madi, yaitu adalah fi'il kullu fi'lin yadullu ala husulin amalin fi zamanil madi, yaitu setiap fi'il yang menunjukkan pada masa lampau, pada masa lampau. Lampau. Sedangkan fi'il mudhari' itu adalah kullu fi'lin yadullu ala husulin amalin fi zamanil hadir atau mustaqbal, yaitu setiap fi'il atau setiap kata kerja yang menunjukkan pada masa sekarang atau sedang dilakukan dan masa yang akan datang. Ya, masa yang akan datang. Jadi kalau fi'il madi itu yang sudah dikerjakan, misalkan kemarin atau 5 menit yang lalu atau 1 jam yang lalu. Kalau mudhari' itu yang kita kerjakan, saat ini kita kerjakan. Sedangkan amr ini adalah menunjukkan, kalau amr, al-amru huwa fi'lun dala ala talabil fi'li minal mukhatabi wa huwa ma'khudu minal fi'lil mudhari' bil ibdalil hurufil mudhara'ah. Nah itu ya, yaitu adalah amr itu menunjukkan ini adalah kata perintah, kata kerja perintah ya, kata kerja perintah
Ini pasti masanya yang akan dilakukan pada masa yang akan datang. Jadi tidak ada perintah itu di waktu yang dulu. Itu maksudnya bagaimana? Yaitu kata perintah itu pasti yang akan dilakukan. Kalau sudah dilakukan berarti bukan kata kerja perintah. Ya, paham ya sampai sini? Ya, al-amru ini adalah kata kerja perintah. Jadi kata kerja perintah itu pasti dilakukan yang akan datang. Pasti dilakukan di masa yang akan datang. Kalau di masa lalu atau di masa sekarang tidak ada perintah. Perintah itu yang akan dikerjakan. Oke, paham sampai sini ya? Oke, kita masuk lagi pada contoh-contohnya. Contohnya fal madi wa fi'lun dala 'alal khudusi amali fi zamanil madi wa huwa madkuru awalan fi tasrifil misal qara'a syafara ta'allama istakfara, yaitu fi'il madi al-madi ya. Contohnya ini adalah di situ adalah qara'a. Nah, qara'a itu artinya apa? Membaca. Qara'a artinya membaca. Nah, kalau dalam sini yaitu wahwa madkuru awalan fi tasrifi, yaitu madi ini biasanya itu adalah kata pertama yang terucap atau tersebut di dalam tasrifiyah. Jadi kalau dalam apa itu tasrif baik di tasrifan itu pasti ada yang pertama itu adalah fi'il madi. Contohnya qara'a yaqra'u qira'atan wa maqra'an fahuwa qari'un wa dzaka makru'un iqra' la taqra'. Macam itu ya. Doroba yadribu dorban wa madroban fahuwa doribun wa dzaka madrubun idrib latadrib madrobun midrobun, semacam itu. Nah, ini kalau kita aplikasikan dalam kalimat bagaimana? Qara'a artinya membaca. Kalau diaplikasikan dalam kalimat, contohnya qara'a Ahmadun al-Qur'ana. Contohnya begini ya. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Qara'a ini adalah fi'il madhi. Contohnya lagi adalah doroba Zaidun doroba Zaidun. Siapa yang dipukul? Doroba artinya memukul. Siapa yang dipukul? Ya, contohnya Amron. Karena Amron ini anaknya agak nakal, jadi dipukul. Ya, Amron. Doroba Zaidun Amron. Kalau dalam susunan tata bahasa Arab itu adalah fi'il dulu atau kata kerja dulu, baru fa'ilnya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu kita kenal adalah S P O gitu ya. Kalau dalam bahasa Arab itu adalah dibalik, P-nya dulu, predikatnya, subjek, baru objek. Predikatnya subjek, predikat, objek. Kalau di sini PSO, yaitu adalah P-nya adalah Qara'a Ahmad Qur'ana.
Itu ya dibalik ya, jadi kembalikan saja. Begitu juga dengan fi'il mudhari'. Mudhari' itu adalah yang akan datang. Contohnya yaitu adalah yaktubu. Yaktubu. Yaktubu artinya menulis. Yaktubu artinya menulis. Jadi begini, maksudnya adalah kalau tadi ini di awal kalimat atau dalam tasrifnya itu di awal, kalau mudhari'ah ini, kalau mudhari' itu di setelahnya, setelah yang berarti yang kedua ya. Kalau ini fi'il madinya berarti kataba yaktubu. Itu ya. Kataba yaktubu. Contohnya yaktubu Ahmadu ad-darsa. Ahmad menulis pelajarannya. Paham ya? Nah, biasanya ini apa ini? Fi'il mudhari' ini itu diawali dengan harfu mudhara'ah. Nah, harfu mudhara'ah itu ada 4 ya. Yang pertama adalah ya, yang kedua ada apa ini, nun, yang ketiga ada alif, yang keempat ada ta. Alif atau hamzah ya, hamzah. Yang kedua ada ta. Contohnya kalau ya ini khusus pada tatanan atau apa ini, orang ketiga, yaitu huwa, huma, hum, terus huna ya. Oke, contohnya adalah yaktubu. Ini yaknya ini ya. Kalau huma, hum, huna nanti kita bahas di sesi berikutnya. Kalau nahnu, kalau nun itu untuk nahnu. Nahnu itu kita. Contohnya naktubu. Selanjutnya alif atau hamzah ini untuk orang pertama. Kalau nun, alif, hamzah dan nun ini, hamzah dan nun ini adalah untuk orang pertama. Ini ya. Kalau ini untuk orang ketiga. Kalau ini dua ini orang pertama. Kalau hamzah contohnya aktubu. Kalau ta ini adalah orang kedua atau yang sering disebut mukhatab. Ini adalah mutakalim kalau dalam bahasa Arab. Mutakalim atau orang pertama. Orang kedua atau orang yang diajak bicara itu namanya mukhatab. Kalau orang yang dirasani
atau orang yang ketiga, itu namanya ghaib atau tidak nampak. Nah, kalau tak ini contohnya adalah taktubu. Taktubu yaitu artinya kamu sedang menulis. Kalau aktubu saya sedang menulis, naktubu kita sedang menulis, yaktubu dia sedang menulis. Sampai sini paham ya? Oke. Selanjutnya itu adalah ada fi'il amr. Al-amru, fi'il yang menunjukkan kata perintah. Fi'il yang menunjukkan kata perintah itu adalah fi'il amr. Nah, fi'il amr kalau dalam buku ini al-amru huwa fi'lun talaq ala talabil fi'li minal mukhatabi wa huwa ma'khudu minal fi'lil mudhara'ah bil ibdalil hurufil mudhara'ah al-hamzatul wasal. Contohnya ikra. Contohnya adalah ikra. Ikra. Nah, ini diambil dari fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'nya adalah yakra'u. 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 Ya. Yakra'u ini. Nah, cara pembuatannya adalah yaknya ini, yak di sini, yakra'u ini ada diganti dengan alif, dengan hamzatul wasal menjadi ikra. Contoh lagi, yaktubu. Yaktubu ya. Nah, yaknya ini diganti dengan hamzah menjadi uktubu. Uktub itu saja ya. Kalau dalam fi'il mudhari' itu di belakangnya ini berharokat dhamma ya, berharokat dhamma. Atau dalam istilah bahasa Arabnya itu adalah marfu. Nah, ini kalau dalam fi'il amr itu diganti dengan sukun. Contoh lagi. Yadribu. Yaknya ini diganti dengan hamzatul wasal menjadi idrib. Nah, ya diganti dengan hamzah wasal. Ini ya diganti dengan hamzah wasal. Dhamma atau marfu diganti dengan majzum atau sukun. Contohnya kalau dalam kalimat ini yaitu adalah uktub ad-darsa. Ad-darsa. Tulislah pelajaran itu. Nah, kata kerja uktub ini, tulislah, itu tidak mungkin dilakukan pada masa lampau atau sekarang. Tapi uktub ini atau kata kerja ini harus dilakukan pada masa yang akan datang. Jadi istilahnya tidak ada masa lalu dan masa sekarang. Yang ada adalah tatapan masa depan. Itu ya, fi'il amr. Nanti fi'il amr ini terbagi menjadi dua ya, tapi kita bahas di lain kali. Nah, fi'il amr nanti terbagi menjadi dua, yaitu amrun itu sendiri dan nahyun atau larangan ya. Oke, yang terakhir yaitu huruf al-khurfu, yaitu kalau di depan tadi sudah dijelaskan, yaitu adalah apa itu? Kata sambung. Al-harfu huwa kalimatul la yadharu
maknaha ila idza tarakkaba ma'al ismi au fi'li. Jadi huruf ini adalah kata yang tidak bisa dimaknai kecuali bila disambung dengan isim atau fi'il, ya. Jadi huruf ini pelengkap. Jadi huruf ini tanpa isim dan fi'il itu tidak ada artinya, gitu ya. Contohnya adalah min, itu dari, ala di atas, terus fi di dalam, terus an akan, terus la tidak, atau kai supaya. Oke, sampai sini paham ya terkait anwaul kalimat. Yaitu anwaul kalimat, kalimat itu terbagi menjadi 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita, online pertemuan kita. Kita lanjutkan pada bab 2, 3, dan seterusnya. Ila liqa fi amanillah. Syukran ala husni ihtimamikum wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.